Bab 3461. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang, titik. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Hahaha. Tawa gila Duan Qingyan bergema di seluruh pedesaan, terombang-ambing. Namun, Lu Chen dirasuki oleh teknik psikedelik pada saat itu, dan jatuh ke dalam kelembutan yang fatal dalam sekejap. Pada saat itu, dia kehilangan keselamatan dirinya selamanya, jiwanya terputus dari dunia luar, dan tubuhnya dipenjara sepenuhnya, tidak mampu menanggapi kegilaan Duan Qingyan. Sesaat kemudian, tubuh yang telah kehilangan kesadaran eksternalnya, roboh dan siap untuk disembelih. Setelah tertawa terbahak-bahak, Duan Qingyan berhenti tertawa. Mata dinginnya menatap Lu Chen, yang terbaring di tanah, dan wajahnya perlahan kehilangan ekspresi. Dia adalah ahli psikedelik, dan kekuatan psikedeliknya begitu kuat sehingga orang biasa tidak dapat menolaknya. Tapi benda itu memiliki daya tahan dan menghabiskan banyak energi. Seringkali dibutuhkan 10 atau 8 hari untuk pulih, jadi dia jarang menggunakan sihir psikedelik. Jika Lu Chen tidak terlalu sulit untuk dibunuh dan Lu Chen sangat marah, dia tidak akan membuat Lu Chen terpesona. Dia masih bisa menggunakan kekuatan tempur pribadinya untuk menghancurkan Lu Chen. Ku bilang, sesuai keinginanmu, biarkan orang mesum kecilmu mati dengan layak. Duan Qingyan mendengus dingin, melangkah maju, dan berjalan menuju Lu Chen selangkah demi selangkah. Hanya saja aku tidak punya banyak waktu untuk menunggumu mati di kota Praja Wenru. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian sekarang, dan jiwamu akan bersamamu. Terpesona dan menghilang, mengaum. Tiba-tiba, auman unicorn meletus, mengguncang bumi dan bumi. Gelombang suara auman kilin seperti ribuan pasukan yang menyerbu ke depan, menghantam langsung ke Duan Qingyan, yang sedikit mengejutkan pikiran Duan Qingyan. Pada saat itu, Duan Qingyan harus berhenti berjalan. Kata-kata yang paling gelap, dia tidak tertarik untuk menebak mengapa bahasa gelap tiba-tiba muncul. Tapi, dia secara tidak sadar bisa menebak tujuan kemunculan bahasa gelap. Kamu harus melewati levelku dulu. Dia mendengus dingin, dan tidak segera menghancurkan tubuh Lu Chen. Sebaliknya, dia memasang posisi menyerang dan bersiap untuk melawan An Yu. Bersiaplah, penyihir mati, sebelum aku menerobos ke puncak Immortal Sein, aku masih sedikit takut padamu. Sekarang aku bersamamu. Jie, keunggulan terakhirmu di dunia atasku telah hilang. Kamu jelas bukan tandinganku, izinkan saya mengirim Anda ke jalan dengan Lu Chen sebagai teman saya. Petik 2. Dia sangat percaya diri pada keterampilan psikedeliknya sendiri. Selama orang biasa jatuh ke dalam ilusinya, kecuali dia menyelesaikannya secara pribadi, mereka akan mati tenggelam dalam ilusi tersebut. Dan dia meletakkan dasar yang kuat pada psikedelia Lu Chen, menggunakan dewa sebagai gambaran psikedelik. Itu adalah tingkat kematian psikedelik tertinggi, dan bahkan dia sendiri tidak dapat memecahkannya. Oleh karena itu, Lu Chen tidak ada harapan dan ditakdirkan untuk mati. Dia tidak perlu terburu-buru menghancurkan tubuh Lu Chen. Memberikan prioritas untuk membunuh An Yu dan mencegah An Yu menyerangnya adalah pilihan pertama. Dia adalah ahli psikedelik, dan An Yu adalah ahli pengembangan jiwa. Mereka berdua memiliki kekuatan masing-masing dalam kemampuan khusus, dan tidak ada yang takut satu sama lain. Namun, dia telah mencapai puncak Immortal Sein dan berada di level yang sama dengan An Yu, dan memenuhi syarat untuk bersaing dengan An Yu. Dalam hal bakat, potensi, kekuatan, dia menganggap dirinya jauh lebih tinggi dari orang kebanyakan, dan dia juga lebih tinggi dari An Yu. Kenapa dia takut bertarung sampai mati dengan An Yu? Duan Qingyan, kamu bunuh Lu Chen. Aku akan membunuhmu. An Yu telah melihat Lu Chen terbaring di tanah, dan amarahnya segera meningkat. Pedang peri di tangannya diarahkan ke Duan Qingyan, bersiap untuk pertempuran yang menentukan dengannya. Wanita iblis, kamu membingungkan kakak laki-lakiku, aku tidak akan membiarkanmu pergi, aku akan mengirimmu ke neraka, kamu pergi ke sana untuk membingungkan iblis. Duan Qingyan menjawab dengan mencibir, dan mengangkat pedang peri di tangannya, tapi tidak segera mengayunkannya. Sebaliknya, dia menunggu An Yu bergegas mendekat, dan tiba-tiba matanya bersinar dengan lampu hijau, dan dia benar-benar menggunakan psikedelia pada An Yu. Kali ini, dia mengerahkan seluruh energinya untuk melakukan ilusi psikedelik, dan menggunakan Lu Chen sebagai perwujudan ilusi psikedelik. Dia memiliki trik yang sangat menggoda dengan bahasa gelap. Tanpa diduga, An Yu sepertinya sudah siap untuk itu, dan dilindungi oleh kekuatan jiwa.
Tidak peduli benda psikedelik apa yang menimpanya, semuanya hancur berkeping-keping. Psikedelik tidak efektif melawan kata-kata kelam, tidak peduli dulu atau sekarang, ini tetap terjadi. Trik kecil, An Yu mencibir, dan segera melancarkan serangan jiwa untuk membalas Duan Qingyan. Pada saat itu, panah jiwa hantu muncul dari udara tipis dan melesat menembus asap. Namun, Duan Qingyan menggunakan sihir psikedelik 2 kali berturut-turut, yang menghabiskan terlalu banyak energi dan membuatnya tidak memiliki pertahanan yang memadai. Untuk sesaat, Duan Qingyan tertangkap basah dan ditembak ke lautan kesadaran oleh panah hantu jiwa, yang menyebabkan sedikit trauma pada jiwanya. Baiklah, Duan Qingyan menutupi kepalanya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melindungi jiwa yang terluka. Untungnya, dia juga orang yang cakap dan memiliki kekuatan psikedelik untuk menahan sebagian besar serangan jiwa. Jika tidak, jiwanya akan rusak parah dan dia akan kehilangan kekuatan bertarungnya saat itu juga. Penyihir, jika kamu berani menyakiti jiwaku, aku akan membunuhmu. Duan Qingyan menahan ketidaknyamanan di jiwanya dan buru-buru menggunakan keterampilan bertarungnya. Dia mengayunkan pedang peri di tangannya dan menebas An Yu yang mendekat. Dengan pedang itu, dia mencoba yang terbaik untuk membunuh An Yu untuk melampiaskan amarahnya. Kecantikan An Yu yang mempesona begitu mempesona hingga menggoda Duan Sui-Sui dan membuatnya tidak bisa berhenti, membuatnya sangat membenci An Yu. Dia sudah lama ingin membunuh An Yu dan menghentikan aliran air, dan hari ini adalah kesempatan terbaik. Zhang Yue, tanpa diduga, An Yu juga sudah siap. Dia menggunakan skill tempur Broken Moon, menebas, dan menghadapi pedang lawan. Ledakan, kedua pedang itu saling menyerang, menciptakan ledakan keras yang mengguncang dunia. Saat berikutnya, pedang peri terbang dari tangannya, Duan Qingyan memuntahkan darah, dan seluruh tubuhnya terlempar ribuan kaki jauhnya. Sedangkan An Yu tidak banyak berubah. Dia masih memegang pedang peri di tangannya dan terus menaiki giok unicorn dengan mantap. Bertarunglah dengan satu gerakan dan Anda akan menang. Selama An Yu mengejarnya dan menambahkan serangan pedang lagi, Duan Qingyan pasti akan mati. Tapi An Yu tidak melakukan itu. Dia bahkan tidak melihat ke arah Duan Qingyan dan mengendarai unicorn giok itu langsung menuju Lu Chen. Sebab, tugas yang paling mendesak adalah menyelamatkan tubuh Lu Chen, bukan memperbaiki pedang Duan Qingyan. Nyawa Duan Qingyan tidak berharga di mata An Yu. Kecuali Lu Chen, tidak ada seorang pun yang sepadan dengan waktu An Yu. Apakah kamu ingin menyelamatkan Lu Chen? Kamu terlambat. Dia jatuh ke dalam halusinasiku, yang berada pada level tertinggi. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya, bahkan aku pun tidak. Mustahil bagi tubuh fisiknya untuk bangun. Dia akan mati di tanah lembut psikedelik, dan pada akhirnya baik jiwa maupun raga akan hancur. Duan Qingyan bangkit dari tanah karena malu, melihat An Yu berlari menuju Lu Chen, dan segera melihat ke langit dan tersenyum. Tawa itu terdengar sangat nyaman dan melegakan, seolah energi jahat yang telah tertahan selama 10.000 tahun tiba-tiba terlepas. Kota Praja yang lembut, negara yang lembut apa, dengan siapa dia bersikap lembut dalam keadaan psikedelik? An Yu tercengang, siapa lagi? Tentu saja dia adalah wanita cantik paling menawan di umat manusia. Dalam kondisi psikedeliknya, saya satu-satunya di Duan Qingyan, dan dia tidak bisa menolak. Dia akan kehilangan dirinya selamanya dalam halusinasi dan jatuh cinta. Duan Qingyan menyeka darah dari sudut mulutnya dan tertawa setelah kalah dari An Yu. Ketika Duan Qingyan diliputi amarah, dia tidak lagi memiliki rasa malu dan dengan sengaja mengatakan kebenaran psikedelik hanya untuk merangsang An Yu. Bukankah An Yu menyukai Lu Chen? Oke, dia memberitahu An Yu bahwa orang yang berhalusinasi Lu Chen adalah dia. Lu Chen akan berhubungan seks dengannya dalam halusinasi, dan akhirnya Lu Chen akan mati karena dia dalam halusinasi. Dia mengira An Yu akan sangat menderita ketika mengetahui fakta ini, dan bahkan hidup akan lebih buruk daripada kematian. Dia sangat bersemangat saat memikirkan tentang rasa sakit An Yu yang tak ada habisnya. Ternyata kamu hanyalah hantu dalam halusinasi, lalu bagaimana jika itu adalah orang sungguhan? Tanpa diduga, An Yu tampak acuh tak acuh dan mengulurkan tangan untuk mengambil tubuh Lu Chen dari tanah, lalu memeluknya. Ketika dia lelah bermain denganmu, dia secara alami akan bangun dari halusinasi dan tidak ada yang perlu menyelamatkannya, dia. Kamu terlalu banyak berpikir, tidak mungkin dia bangun. Dalam 10 hari, aku akan membunuhnya dalam halusinasi, dan jiwanya akan mati dan halusinasinya akan hilang. Jiwanya juga akan hilang seiring dengan hilangnya halusinasi,
baik jiwa maupun raga akan hancur, dan tidak akan pernah ada kemungkinan reinkarnasi. Duan Qinglan terus tertawa. Fakta psikedelik tidak bisa merangsang An Yu, jadi biarkan An Yu patah hati atas kematian Lu Chen. Dia hanya punya 10 hari. An Yu mengerutkan kening dan tidak tinggal lebih lama lagi. Dia mengatupkan kedua kakinya dan memberi isyarat kepada Yu Qilin untuk melarikan diri. Dia tidak akan membuang waktu untuk membunuh Qing Yan dan menyelamatkan tubuh Lu Chen, jadi dia harus lari secepat mungkin. Jika tidak, akan sulit baginya untuk menyelamatkan tubuh Lu Chen ketika Duan Sui Sui tiba. Ya, saat dia datang, aliran airnya juga ikut mengalir. Hanya saja dia berlari sangat cepat dengan unicorn gioknya, dan Duan Sui Sui belum menyusulnya. Ya, dalam 10 hari, kamu dapat membantu Lu Chen mengadakan pemakaman megah. Duan Qingyan terus tertawa sambil melihat An Yu Jue Chen pergi. Hingga sosok An Yu menghilang, dia masih tersenyum. Kematian Lu Chen sudah pasti dan juga mempermalukan An Yu. Bagaimana mungkin dia tidak tertawa? Mengapa kamu tertawa? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, menyela tawa Duan Qingyan. Kakak, kenapa kamu ada di sini? Duan Qingyan berbalik dan melihat bahwa orang yang datang adalah Duan Sui Sui. Dia tidak bisa tidak terkejut, bahagia dan takut. Ketika orang yang dia cintai tiba-tiba muncul, dia tentu saja terkejut. Tapi dia menentang keinginan kekasihnya dan membunuh Lu Chen secara pribadi. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Dia tidak tahu apakah Duan Sui Sui akan marah setelah mengetahui segalanya, apakah dia akan menyalahkannya, apakah dia tidak akan pernah mengabaikannya lagi. Saya mengetahui bahwa Lu Chen datang ke sini. Duan Sui Hui memandang Duan Qingyan dan melihat darah di sudut mulut Duan Qingyan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mengapa kamu terluka? Siapa yang melakukannya? Itu penyihir itu, kata Duan Qingyan. Mengapa An Yu menyakitimu tanpa alasan? Apakah kamu menyerangnya? Duan Sui Hui menatap Duan Qingyan dan bertanya. Kau tahu aku membencinya, bagaimana aku bisa melepaskannya saat kita bertemu di jalan? Kata Duan Qingyan, kamu baru saja mencapai puncak Immortal Sein. Dia telah mencapai puncak Immortal Sein. Bagaimana kamu bisa menjadi lawannya? Kata Duan Sui Sui, disinilah aku menderita. Jika aku mengkonsolidasikan wilayahku dan menstabilkan kekuatan tempurku, dia tidak akan pernah menjadi lawanku. Duan Qingyan berkata dengan gigi terkatup. Aku memintamu untuk tinggal di Menara Aliansi Abadi, dan mengirim begitu banyak orang untuk melindungimu, dan kamu tidak diizinkan keluar. Duan Sui Sui mendengus dan keluar dengan marah, tapi kamu baru saja bangkrut melewatinya dan bahkan tidak mengkonsolidasikan wilayahmu, jadi kamu lari begitu saja. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa, aku hanya merasa pengap. Keluarlah dan cari udara segar. Duan Qingyan berkata dengan mata berbinar. Jangan berbohong padaku. Kerutan di dahi Duan Sui Liu semakin dalam, dan dia berkata dengan tegas, Lu Chen awalnya akan kembali ke kota, tapi dia tiba-tiba berlari ke sini. Aku mengejarnya dan tidak melihat Lu Chen, tapi aku melihatmu. Beraninya kamu mengatakan itu aku tidak mengejarmu. Lu Chen, kakak laki-laki. Duan Qingyan tampak sedih, dan dengan cepat meraih lengan Duan Sui Sui dan menekannya. Terakhir kali Lu Chen menyerangku secara diam-diam dan hampir membuatku gila. Aku tidak bisa menelan bau mulut ini, jadi aku keluar untuk menyelesaikan masalah dengannya. Di mana Lu Chen? Duan Sui Sui bertanya dengan keras. Diselamatkan oleh An Yu, kata Duan Qingyan. Kamu tidak membunuh dia, kan? Duan Sui bertanya. Tidak, Duan Qingyan berkata dengan tidak wajar. Hei, semangatmu telah turun begitu banyak. Terakhir kali, kamu bertarung melawan banyak orang dan menyihir 4 orang kuat sekaligus, dan milikmu roh tidak seburuk itu. Bahkan jika kamu menggunakan sihir psikedelik pada bahasa gelap, itu tidak akan menghabiskan begitu banyak energi. Duan Sui Hui memandang Duan Qingyan dan menemukan bahwa wajah Duan Qingyan berwarna biru dan bibirnya putih, dan semangatnya sangat menyusut. Dia langsung menebak sesuatu. Katakan sejujurnya, apakah kamu juga menggunakan psikedelia pada Lu Chen? Duan Qingyan terluka, tetapi lukanya tidak serius dan tidak menyebabkan atrofi mental. Satu-satunya kemungkinan adalah Duan Qingyan menggunakan terlalu banyak teknik psikedelik dan menghabiskan terlalu banyak energi. Ya, melihat bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya, Duan Qingyan tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya dan mengakuinya. Duan Sui Sui sangat cerdik dan mengetahui detailnya dengan sangat baik.
Bagaimana dia bisa menyembunyikannya? Itu tidak benar. Bahkan jika kamu melakukan sihir psikedelik 2 kali berturut-turut, konsumsi mentalnya seharusnya tidak terlalu besar. Duan Suihui menatap Duan Qingyan dan terus bertanya dengan tegas, katakan padaku, berapa tingkat efek psikedelik yang kamu gunakan pada Lu Chen? Ini level tertinggi. Duan Qingyan ragu-ragu dan tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. Semakin tinggi tingkat psikedelik, semakin banyak energi yang dikonsumsi. Psikedelia tingkat tertinggi menghabiskan energi paling banyak dan memiliki stamina paling besar. Apa? Ketika Duan Suisui mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memahami psikedelia tingkat tertinggi, bahkan Anda sendiri. Dalam 10 hari, Lu Chen pasti akan mati. Kakak, maukah kamu memaafkanku? Duan Qingyan bertanya dengan lemah. Jika aku tidak memaafkanmu, apalagi yang bisa kulakukan? Duan Suisui marah dan tidak berdaya, tetapi tidak mungkin dia membunuh kakak perempuan seniornya atas kematian Lu Chen. Terlebih lagi, kakak perempuannya masih menjadi kekasih terbaiknya. Sangat disayangkan semua kerja kerasnya dirusak oleh Duan Qingyan sendiri ketika dia hendak menginjak mayat Lu Chen. Terima kasih, kakak senior. Sukacita luar biasa saat asap hijau pecah. Tunggu, Duan Suisui tiba-tiba memikirkan sesuatu, wajahnya langsung menjadi gelap, dan matanya menjadi marah. Psikedelik tingkat tertinggi adalah menggunakan dirimu sendiri untuk menjadi citra psikedelik. Sudahkah kamu mencetak dirimu di dunia psikedelik Lu Chen? Tengah. Ya, wajah Duan Qingyan berubah drastis dan kepalanya tertunduk, seolah-olah dia adalah seorang anak kecil yang telah melakukan kesalahan dan takut dihukum. Ini benar-benar tidak masuk akal. Ilusi psikedelik macam apa yang Anda gunakan pada Lu Chen? Anda bersikeras untuk memasukkan diri Anda ke dalamnya. Apakah kamu akan mengkhianatiku? Duan Suihui melihat Duan Qingyan mengakuinya, dan dia langsung marah. Saya tidak terlalu memikirkannya saat itu. Lu Chen terlalu sulit untuk dibunuh. Untuk memastikan bahwa dia terbunuh, saya memberinya psikedelia tingkat tertinggi. Duan Qingyan dengan cepat menjelaskan dan membersihkan hubungan tersebut. Faktanya, dia melakukannya dengan sengaja pada saat itu, hanya untuk membuat Lu Chen mati di bawah citranya sendiri sebagai balas dendam terakhir. Dia berpikir jika dia bisa membunuh Lu Chen dengan tenang di padang rumput tak berpenghuni ini, tidak akan ada yang tahu. Tanpa diduga, An Yu datang, begitu pula kakak laki-lakinya. Rasanya seperti melihat hantu. Lu Chen, bajingan brengsek ini, bahkan meninggal dengan cara yang romantis, dan orang yang terlibat asmara dengannya adalah kakak perempuanku. Ini membuatku merasa sangat malu. Duan Suisui sangat marah. Jika dia tidak punya akal sehat lagi, dia akan menamparkan Duan Qingyan sampai mati. Dia tidak bisa menerima pemikiran bahwa Lu Chen sedang berhalusinasi, berlama-lama dengan bayangan Duan Qingyan selama 10 hari 10 malam. Meskipun itu bukan orang sungguhan, hanya gambaran psikedelik dari Duan Qingyan, itu tetap membuatnya merasa sangat tidak nyaman, lebih menjijikkan daripada memakan 10.000 lalat. Kakak, itu tidak benar. Duan Qingyan melihat Duan Suihui akan mengamuk, jadi dia hanya bisa membujuknya dengan suara rendah. Jika itu benar, bagaimana aku bisa mengampunimu? Ketika Duan Suisui mendengar ini, dia hampir kehilangan kesabaran. Setelah menarik napas, dia mengertakkan gigi dan berkata, tidak, saya tidak tahan lagi. Saya akan segera menghancurkan tubuh Lu Chen dan mengakhiri halusinasi Anda lebih awal. An Yu membawa tubuh Lu Chen pergi ke pegunungan binatang abadi. Duan Qingyan menunjuk ke arah menghilangnya An Yu dan berkata begitu. Puncak harimau. Duan Suisui melihat ke arah itu dan mengerutkan kening lagi. Pegunungan di sebelah kanan adalah wilayah binatang peri, tetapi arah yang ditunjukkan Duan Qingyan mengarah langsung ke puncak duri raksasa. Puncak duri raksasa adalah area inti dari binatang abadi, dengan ribuan binatang abadi puncak tingkat 10. Tunggu aku di sini. Duan Suihui berpikir sejenak, lalu meninggalkan pesan kepada Duan Qingyan, lalu menghilang dalam sekejap, mengusir An Yu. Dia telah berlatih gerak kaki, dan ketika dia menggunakannya, kecepatan larinya tidak ada bandingannya. Namun dia tahu bahwa dia tidak lebih cepat dari Yu Qilin, jadi dia tetap berusaha sekuat tenaga untuk mempercepat. Dan mencoba peruntungannya, dia berharap An Yu akan dicegat oleh monster peri puncak tingkat 10 sebelum memasuki puncak duri raksasa, sehingga dia memiliki kesempatan untuk mengejar ketinggalan. Sepanjang perjalanan, ia merasakan aura giok unicorn untuk membuktikan bahwa arah pengejarannya benar.
Memang kemampuan persepsinya masih sangat kuat. Dia mengikuti nafas binatang giok unicorn yang lemah dan akhirnya mengejarnya ke pegunungan binatang abadi dan tiba di kaki puncak duri raksasa. Namun, ketika dia mengejarnya ke sini, dia tidak bisa melihat sosok An Yu, dan dia tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Karena An Yu tidak terlihat, pastilah monster peri puncak tingkat 10 tidak keluar untuk mencegat, sehingga An Yu memimpin Lu Shen mendaki gunung. Puncak duri raksasa adalah lokasi inti dari binatang peri puncak tingkat 10. Binatang abadi di bawah puncak tingkat 10 dilarang masuk, apalagi orang luar. Binatang peri puncak tingkat 10 membiarkan An Yu memasuki puncak. Apa artinya ini? Binatang mitos Jade Kilin. Duan Sui Sui akhirnya memikirkan masalah utama ini dan tidak bisa menahan untuk tidak menepuk kepalanya. Samar-samar merasa bahwa rangkaian perubahan ini sepertinya telah diperhitungkan oleh Lu Chen. Sejak Lu Chen mengalahkan pasukan undead, banyak hal menjadi tidak biasa, dan semuanya bahkan menjadi kebetulan. Pada saat itu, Lu Chen mengeluarkan unicorn penunggang jiwa An Yu dan akhirnya berhasil menembus pengepungan pasukan undead. Setelah pasukan undead mundur, Lu Chen melarikan diri, tetapi An Yu kembali dengan mengendarai unicorn giok. Saat itu, dia merasa ada yang tidak beres. Mengapa An Yu tiba-tiba mengendarai giok unicorn? Unicorn giok bisa menekan semua binatang buas, tapi tidak bisa menekan pasukan undead. Namun kini tampaknya An Yu mengendarai seekor unicorn giok, yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk memasuki puncak duri raksasa, bukannya tiba di puncak duri raksasa secara kebetulan. Jika kamu ingin menemukan An Yu dan menghancurkan tubuh Lu Chen, kamu harus pergi ke puncak duri raksasa. Pertanyaannya adalah, bisakah dia mengalahkan pasukan monster abadi puncak tingkat 10 yang menghuni puncak duri raksasa sendirian? Tepat ketika dia ragu-ragu, tiba-tiba ada hembusan nafas binatang, dan binatang abadi besar yang tak terhitung jumlahnya bergegas turun dari puncak gunung, hanya puncak tingkat 10. Area terlarang di puncak duri raksasa, siapapun yang masuk tanpa izin akan mati. Seekor monyet kepala yang galak sedang berlari dengan liar sambil mengaum di air yang pecah. Saya ingin bertanya, apakah ada seseorang yang mengendarai unicorn giok ke puncak duri raksasa tadi? Duan Sui Sui menghadapi binatang buas yang bergegas turun, tanpa rasa takut di wajahnya, dan membalasnya dengan meminta monyet jahat itu. Siapapun yang berani mendekati puncak duri raksasa akan dibunuh tanpa ampun. Bahkan Jade Kilin pun akan mati. Monyet itu menatap ke arah air yang pecah dengan ganas, lalu melambaikan tangannya untuk memerintahkan binatang itu, sambil berkata, cepat, kelilingi dia, dan bunuh dia. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Duan Sui Sui tidak punya pilihan selain berbalik dan pergi. Dia juga menggunakan gerak kakinya untuk berlari sangat cepat. Dia tidak punya pilihan selain segera pergi. Begitu binatang buas itu bergegas menuruni gunung dan mengelilinginya, dia harus bertarung 1 lawan 10.000, atau bahkan 1 lawan puluhan ribu. Kekuatan tempurnya sangat kuat, dan dia tidak lagi termasuk dalam kategori orang suci abadi. Dia dapat mengalahkan ratusan atau bahkan ratusan binatang abadi puncak tingkat 10 hanya dengan 1 tangan, itu tidak masalah. Tapi dia tidak bisa mengalahkan ribuan binatang abadi puncak tingkat 10, jadi dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Lupakan saja, Lu Chen akan selesai dalam 10 hari, jadi tidak akan terlambat. Duan Sui Hui menghela nafas sambil berlari. Duan Qingyan idiot ini benar-benar memberi Lu Chen gambarnya sendiri untuk dimainkan, dan dia masih ingin memainkannya selama 10 hari. Sungguh menjijikkan. Saat ini, ada sebuah gua tersembunyi di puncak duri raksasa, dan Jade Kilin terbaring di dalam menjaga pintu masuk gua. An Yu sedang duduk di dalam gua, menggendong Lu Chen yang tidak sadarkan diri, dengan ekspresi serius dan perasaan gugup. Saat itu, setelah Lu Chen melihat Duan Qingyan, dia punya rencana untuk merayunya. Lu Chen membutuhkan kerjasama dan penyelamatannya, jadi dia menceritakan rencananya. Baru kemudian dia menyadari bahwa harta yang dibutuhkan Lu Chen untuk menghancurkan tubuh Qingyan ternyata hanyalah halusinasi. Kalau tidak, mengapa Lu Chen memberikan giok unicorn padanya? Setelah Lu Chen berhasil, dia merebut tubuh Lu Chen dan langsung menerobos ke puncak duri raksasa. Dengan adanya unicorn giok, binatang-binatang itu ketakutan dan tidak berani menghentikannya. Di sini Anda dapat memanfaatkan perlindungan para binatang agar tidak dikejar oleh siapapun, termasuk Duan Sui. Sekarang rencananya telah selesai dan tempat persembunyian tersedia, Lu Chen tinggal menerobos belenggu psikedelia. Namun, halusinasi Duan Qingyan terlalu kuat,
dan dia khawatir Lu Chen akan terjebak terlalu dalam oleh halusinasi tersebut, dan tidak akan pernah kehilangan dirinya sendiri dan tidak pernah bangun. Lagi pula, di dunia psikedelik ada gambaran Broken Green Smoke. Bisakah Lu Chen menahan godaan yang memikat itu? Bagaimanapun, perwujudan psikedelikisme adalah asap hijau pecah yang menawan. Lu Chen tidak bisa menolak hal seperti ini. Dia tidak tahu, tapi Lu Chen tahu, benar-benar tidak bisa menolak. Kekuatan psikedelik Duan Qingyan begitu kuat bahkan memenjarakan keinginan Lu Chen. Bagaimana Lu Chen bisa menolak? Antara mimpi dan ilusi, dalam keadaan linglung, setelah mandi dalam keabadian dan kematian, dalam siklus yang tak terhitung jumlahnya. Lu Chen menikmati semua kegembiraan di dunia, memiliki beragam keindahan yang menawan, dan memiliki energi yang tiada habisnya, dan ada berbagai macam trik baru untuk dimainkan dengannya. Hari demi hari, malam demi malam, Lu Chen berada di antara ketenangan dan kebingungan, dan akhirnya jatuh ke dalam kegembiraan dan kehilangan dirinya sendiri. Sampai suatu hari, dia merasa tubuhnya benar-benar berlubang dan agak sulit untuk bernapas. Gadis cantik yang sangat ceria itu akhirnya lelah. 10 hari 10 malam, aku capek bermain, anggap saja sehari. Duan Qingyan menjilat seluruh tubuh Lu Chen, dan tiba-tiba ada pedang panjang di tangannya, menunjuk ke arah Lu Chen, aku telah memenuhi keinginanmu. Kamu harus membayar harganya sekarang, ayo berangkat. Pedang panjang itu menusuk ke bawah, menembus dada, dan menjepit Lu Chen langsung ke tanah. Saat berikutnya, kesadaran Lu Chen mulai memudar. Asap biru lenyap, keindahan menari lenyap, istana lenyap, kehidupan lenyap, semuanya lenyap. Semuanya lenyap, yang ada hanya kehampaan. Kematian akan datang, tepat sebelum kesadaran menghilang, pada saat kematian tiba, tepat antara hidup dan mati. Di bagian terdalam dari lautan ingatan, ingatan misterius yang tersegel akhirnya merespon. Boom, memori misterius itu tiba-tiba meledak, membuka celah dan melepaskan kemauan yang sangat kuat. Itu adalah keinginan yang familiar dan sangat kuat. Itu telah menyelamatkan Lu Chen berkali-kali, dan juga membantu Lu Chen menempa beberapa pembuluh darah bela diri dan membangunkannya. Kehendak abadi, hidup abadi, tidak pernah mati, tubuh abadi dan roh abadi. Itu bukan milik, keinginan Lu Chen, tapi akan selalu ada dalam diri Lu Chen. Meskipun merupakan kekuatan eksternal, ia setia kepada Lu Chen dan digunakan oleh Lu Chen. Kehendak abadi terbit seperti matahari terbit, menyinari bumi yang dingin, mencairkan es dan salju, dan mengusir roh jahat. Pada saat itu, halusinasi yang tersisa didorong ke dalam ruang kacau oleh keinginan abadi, dipenjara, dan tidak dapat menghilang. Pada saat itu, tubuh yang secara bertahap dingin dikendalikan oleh keinginan abadi, berhenti menjadi dingin, dan secara bertahap menjadi hangat. Pada saat itu, jiwa yang akan menghilang dikonsolidasikan oleh kehendak abadi, tidak lagi menghilang, tetapi perlahan pulih. Pada saat itu, jiwa dibebaskan dari penjara oleh kehendak abadi, dan tubuh menjadi abadi dan abadi. Pada saat itu, kesadaran secara bertahap menjadi jelas di bawah perlindungan kehendak abadi, akhir yang tenggelam, dan penyelamatan diri. Pada saat itu, Chaos Bed dipengaruhi oleh keinginan abadi dan berputar secara mandiri, mengumpulkan kekuatan dan siap bergerak. Di Chaos Ball, energi psikedelik bereaksi terhadap kurungan dan mulai berputar dengan keras, seolah-olah mematahkan belenggu langit dan bumi. Segera, semua energi psikedelik terkondensasi bersama dalam pengadukan, dikendalikan oleh Chaos Bed, dan dilepaskan. Jalur psikedelik meluas sepanjang rute tertentu, sampai ke sisi pembuluh darah naga guntur, dan kemudian secara bertahap menjadi tetap, seperti pembuluh darah yang belum sempurna. Kehendak abadi turun, memberkati ilusi ini, dan menempanya menjadi jalur bela diri baru. Peng, sebuah ledakan terdengar di tubuh abadi. Vena bela diri baru terbentuk dan terbangun. Seni bela diri naga ajaib. Naga fantasi oranye terbuat dari psikedelia, membingungkan dan tidak dapat diprediksi. Saat pembuluh darah naga hantu terbangun, vitalitas yang hilang tiba-tiba kembali, aliran energi abadi juga mengalir kembali ke tubuh abadi, dan semua fungsi diremajakan dengan vitalitas tanpa akhir. Dia mati karena psikedelik, dia juga hidup karena psikedelik, dia kembali dari kematian dan membangunkan pembuluh darah naga hantu. Kekuatan dasarnya menjadi 2 kali lipat karena kebangkitan vena naga hantu, menjadikannya eksistensi yang paling kuat. Tubuh pertarungan berbentuk naga juga memiliki urat naga ekstra, dan peningkatan kekuatan dasar meningkat dari 5 kali menjadi 6 kali dalam sekejap. Saat mempraktikkan teknik ini,
5 urat naga digunakan untuk menyerap energi abadi. Sekarang ada 6. Ia menyerap energi abadi lebih cepat, mengubah energi abadi lebih cepat, dan kecepatan kultivasi juga lebih cepat. Karena lonjakan kekuatan yang tiba-tiba, keterampilan tempur pembunuh abadi membuka 3 gaya pedang tingkat lanjut secara berurutan, pedang ke-70, pedang ke-71, dan pedang ke-72. Ada total 8 titik balik untuk keterampilan tempur pembunuhan abadi. Artinya, jika Anda maju ke 1 setiap 9, level setiap daerah aliran sungai akan lebih tinggi, dan kekuatan keterampilan tempur akan lebih tinggi. Pemotongan ke-70 detik adalah pemotongan terakhir dari daerah aliran sungai ke-7. Gaya pedang das ke-7 sesuai dengan kategori Raja Abadi. Pedang 70 detik berhubungan dengan Raja Abadi teratas. Secara teori, ia bisa dibunuh dengan 1 pedang, asalkan kekuatan maksimalnya diberikan. Level Lu Chen saat ini agak rendah. Dia baru berada di tahap akhir dari Dewa Abadi. Tidak jelas apakah dia dapat mengerahkan kekuatan maksimalnya. Terlebih lagi, ini adalah pedang pamungkas Lu Chen saat ini. Setelah dipotong akan hilang dan tidak bisa digunakan begitu saja. Ketika pembuluh darah bela diri naga ajaib stabil, keabadian secara bertahap akan memudar dan kembali ke ingatan misterius itu. Panggilan, Lu Chen tiba-tiba menghela napas panjang, lalu perlahan membuka matanya, terbangun dari kekacauan. Namun, saat dia bangun, ada aroma tubuh yang aneh dan nikmat yang menusuk hidungnya, dan tubuh yang lembut dan halus memeluknya erat. Kemudian, sebuah suara gembira terdengar di telinganya, "Kamu akhirnya bangun." Mendengar suara akrab dan lembut ini, dia tahu siapa orang itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk erat tubuh menawannya dan bertanya, "Sudah berapa hari aku tidur?" 10 hari penuh. Bahasa gelap merespons, "Saya baru saja pergi dan mengetahui bahwa 10 hari telah berlalu. Berapa hari kompetisi pemeringkatan bintang akan dimulai?" Lu Chen terkejut. 3 hari, kata Anyu. "Ya Tuhan, hanya tinggal 3 hari lagi, hanya tinggal 3 hari lagi. Waktunya terlalu sedikit, biarpun kamu memberiku 7 hari. Lu Chen mengerutkan kening, merasa sedikit malu. "Dalam 3 hari, bahkan jika saya membangunkan pembuluh darah bela diri ke-7 saya masih tidak punya waktu untuk menerobos ke puncak Dewa Abadi." Vena bela diri ke-6 benar-benar telah terbangun. Anyu terkejut sekaligus senang. Keturunan Kowloon memiliki 9 pembuluh darah bela diri yang dapat dibangkitkan, dan pembuluh darah bela diri tersebut dapat tercermin dalam penglihatan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa semakin banyak pembuluh darah bela diri, semakin kuat kekuatan tempurnya. Namun metode kebangkitan pencak silat ini sangat istimewa dan belum banyak diketahui. Hanya Lu Chen yang tahu bahwa setiap kali pembuluh darah naga terbangun, itu adalah pertarungan antara hidup dan mati, dan kebangkitan terakhir adalah proses yang mendebarkan. "Ya, aku sudah bangun." Lu Chen mengangguk, tidak perlu menyembunyikannya dari Anyu. Faktanya, tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Begitu sampai di medan perang dan 6 naga membuka bentuk pertempuran mereka, semua orang akan mengetahuinya. Teknik psikedelik untuk memecahkan asap hijau memang merupakan harta karun bagimu, kata Anyu dengan gembira. "Ngomong-ngomong, apa yang terjadi selanjutnya setelah aku tertidur? Bagaimana Duan Qingyan memperlakukanku?" Lu Chen tidak ingin menyebut kata psikedelik lagi dan segera mengganti topik. "Aku datang jauh-jauh dan tepat pada waktunya untuk menghentikan Duan Qingyan menghancurkan tubuhmu. Saya juga melukai Duan Qingyan. Sayangnya, Duan Yanyan akan segera datang, jadi saya harus melepaskan Duan Yanyan dan menyelamatkan Anda terlebih dahulu. Aku memasuki puncak duri raksasa sesuai rencana, dan Duan Sui-Sui juga mengejarku, tapi aku diusir oleh binatang peri." Begitu Anyu senang, dia membuka kotak obrolan dan terus berbicara dalam satu tarikan napas. Tapi untungnya pidato Anyu relatif singkat dan bisa diselesaikan dalam beberapa kata. Kekuatan psikedelik Duan Qingyan begitu kuat hingga bisa membunuh orang. Lu Chen menghela nafas, masih merasa sedikit takut dengan proses halusinasi, daripada menikmatinya. Jika keinginan abadi tidak muncul lagi, dia akan mati di kota Praja Wenwen, dan semua petualangan akan sia-sia. Duan Qingyan juga mengatakan hal yang sama, "Setelah 10 hari berlalu, kamu akan mati." Anyu mengangguk dan berkata, "Tapi yang dia tidak tahu adalah yang kamu inginkan adalah psikedelianya, dan dia salah perhitungan. Saat kompetisi pemeringkatan bintang dimulai, saya akan memberinya kejutan besar." Lu Chen tertawa dan berkata, "Jika saatnya tiba,
Duan Sui ingin menginjak tubuhku untuk naik tahta. Aku khawatir tidak akan ada yang tahu siapa yang akan menginjak tubuh siapa. Apakah kamu yakin bisa mengalahkan aliran air? An Yu masih khawatir. Meskipun Lu Chen telah membangkitkan pembuluh darah keenamnya, hal itu tidak mempengaruhi alam Lu Chen. Seberapa kuat peningkatan kekuatan tempurnya? Saya belum pernah bermain sebelumnya, jadi saya tidak tahu, tapi saya punya kepercayaan diri. Lu Chen tersenyum. Dia tidak ingin membuat alasan, jadi dia hanya mengatakan dia punya kepercayaan diri. Faktanya, dia setidaknya 8% yakin bisa memutus aliran air. Pembuluh darah naga ke-6 tidak terbangun dengan sia-sia. Selain itu, dia juga mempunyai kekuatan khusus baru. Peningkatan kekuatan dasar sangatlah tinggi. Selama tubuh pertarungan ke-6 naga dibuka, semua peningkatan kekuatan bisa mencapai tingkat yang menakutkan. Ketika saatnya tiba, pedang pemenggalan abadi ke-72 dikorbankan. Selama kekuatannya cukup, kemungkinan besar ia bisa memenggal kepala Duan Sui. Sayangnya tidak ada cukup waktu untuk berlatih, jika tidak, dia akan menembus puncak Dewa Abadi dan memutus aliran air dengan mantap. 3 hari kemudian, kompetisi pemeringkatan bintang sekali dalam 1 milenium resmi dimulai. Di alun-alun pusat kota Xianmeng, sebuah arena besar khusus didirikan, yang merupakan satu-satunya arena kompetisi. Para biksu abadi dari semua ras keluar dari kediaman pelatihan mereka dan berkumpul di sini untuk menyaksikan kompetisi pemeringkatan bintang besar ini. Di platform tontonan, semua pejabat senior kota Aliansi Abadi direduksi menjadi sekadar foil, termasuk pemilik gedung Aliansi Abadi. Karena ada beberapa peluang besar di sini, semuanya datang dari Menara Raja Abadi. Para petinggi Menara Raja Abadi mengirim seseorang untuk menjadi tuan rumah kompetisi peringkat bintang, dan orang itu adalah Raja Abadi manusia yang kuat. Ada juga orang-orang dari organisasi kuat seperti Danzong, Sangzong, dan Dragon Breaking Alliance yang berasal dari Menara Raja Abadi, dan Hall Master Liu dari Balai Penegakan Hukum adalah salah satunya. Kontestan yang mewakili berbagai ras dan organisasi besar berjalan di bawah ring satu demi satu, di mana penguasa kota Aliansi Abadi secara pribadi mendaftarkan para kontestan. Kontestan dari semua ras telah tiba, termasuk Duan Qingyan dari ras manusia, dan bahkan An Yu dari ras iblis telah tiba dengan tergesa-gesa. Sudah ada 2 kontestan dari 3 organisasi besar, Duan Sui dari Aliansi Naga Patah dan Orang Suci Abadi tertinggi dari Sekte Sang, tetapi tidak ada kontestan dari Sekte Dan. Kontestan yang dilaporkan oleh Danzong adalah Lu Chen. Liga Abadi di lantai atas melirik ke banyak kontestan dan tidak dapat melihat Lu Chen. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya, "Beranikah aku bertanya pada Danzong, di mana Lu Chen?" Lu Chen tidak akan datang. Sebelum ketua aula tertinggi dapat berbicara, Duan Qingyan menjawab terlebih dahulu dan berkata, keturunan Kowloon itu bahkan bukan orang suci abadi. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dalam kompetisi pemeringkatan bintang, jadi dia mungkin bersembunyi suatu tempat. "Kakak, itu urusan Lu Chen, jadi jangan berspekulasi." Duan Sui melirik ke arah Duan Qingyan, tersenyum tak berdaya, dan berkata kepada pemilik Aliansi Abadi, "Namun, apa yang dikatakan kakak perempuanku benar. Level keturunan Kowloon benar-benar terlalu rendah. Jika dia datang untuk berkompetisi, dia mungkin akan kalah. Itu jelek, lebih baik tidak datang." Duan Qingyan membuat Lu Chen terpesona sampai mati dan merusak rencananya. Dia tidak bisa membunuh Duan Qingyan, yang benar-benar tidak berdaya. 10 hari telah berlalu dan Lu Chen meninggal. Dia tidak memiliki peluang untuk mengalahkan keturunan Kowloon di kompetisi peringkat bintang. Jika dia tidak datang, tidak akan ada perwakilan dari Danzong. Sayang sekali jika melewatkan kompetisi sekali dalam 1000 tahun ini. Penguasa kota Aliansi Abadi memandang penguasa aula tertinggi dan berkata, "Bagaimana kalau Anda, aula tertinggi, menggantikan seseorang untuk berpartisipasi dalam kompetisi?" Tidak dibutuhkan. Tanpa diduga, penguasa istana tertinggi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lu Chen pasti akan datang. Mungkin ada beberapa penundaan, jadi harap tunggu sebentar, Tuan Kota." Orang dewasa dari Menara Raja Abadi ada di sini. Kompetisi pemeringkatan bintang harus dimulai tepat waktu dan tidak dapat ditunda karena siapapun. Penguasa kota Aliansi Abadi mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. "Tunggu sebentar lagi, meski hanya sebentar," kata ketua istana tertinggi. "Bagaimana menurutmu?" Penguasa kota Aliansi Abadi memandang Duan Sui dan menanyakan pendapatnya.
Aliansi Duanlong atas Menara Raja Abadi juga mengirimkan orang, jelas untuk mendukung Duan Suihui, dan dia tidak berani menyinggung Duan Suihui. Dia tahu bahwa aliansi Duanlong berspesialisasi dalam merekrut keturunan 9 naga, masalah Lu Chen terkait erat dengan aliansi Duanlong. Bagaimana mungkin dia tidak meminta pendapat Duan Suihui? Tidak masalah apakah kamu menunggu atau tidak. Mereka yang datang sudah tiba, dan mereka yang tidak datang tidak akan pernah datang. Duan Suihui mencibir, memandang Hall Master Liu di platform tontonan, dan berkata dengan nada menghina, Lu Chen belum muncul, yang berarti dia tidak mungkin datang. Dan Zong secara pribadi melanggar perjanjian dengan saya. Kamu, mendengar ini, kepala Balai Liu sangat marah dan hampir meledak, tetapi disela oleh tawa yang tiba-tiba, Duan Suihui, untuk apa kamu terburu-buru? Saya tidak di sini. Kapan perjanjiannya, antara Dan Zong dan kamu? Sobeklah. Pada saat ini, seorang pemuda tampan keluar dari kerumunan, itu adalah Lu Chen. Kamu, pada saat itu, mata Duan Qingyan membelalak tak percaya di wajahnya, seolah-olah dia baru saja melihat hantu di siang hari. Dia memasukkan dirinya ke dalam pikiran Lu Chen, menyebabkan Lu Chen mengalami psikedelia tingkat tertinggi, yang tidak memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. 10 hari kemudian, avatarnya akan membunuh Lu Chen dalam halusinasi, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan Lu Chen. Tapi sekarang lebih dari 10 hari telah berlalu, dan Lu Chen belum mati, tetapi masih muncul di hadapannya dalam keadaan hidup dan menendang. Bukankah ini hantu? Hai, kita bertemu lagi. Lu Chen tersenyum pada Qingyan dan mengangkat tangannya untuk melambai, yang merupakan salam hangat. Dia tidak akan malu di depan orang asli Duan Qingyan karena hal-hal di dunia psikedelik. Selama dia tidak malu, orang lain akan malu. Sialan kamu berani ikut bertanding, sebaiknya kamu tidak menemuiku di atas ring, atau aku akan membunuhmu. Wajah Duan Qingyan memerah dan dia sangat malu. Bagus sekali kalau ikut bertanding. Saya khawatir tidak bisa menemukan lawan. Duan Suihui, sebaliknya, tertawa terbahak-bahak. Ada kebahagiaan sekaligus kekesalan dalam tawanya. Lu Chen tidak mati dan tetap datang untuk bertanding, sehingga rencananya akhirnya sia-sia, dan dia bisa menginjak tubuh Lu Chen dan naik tahta. Namun, saat dia melihat Lu Chen, dia tidak bisa tidak memikirkan gambaran Duan Qingyan, yang dimainkan Lu Chen selama 10 hari 10 malam dalam halusinasi. Tidak masalah jika dia tidak keberatan, bahwa gambar itu bukanlah orang sungguhan, namun dia sangat posesif dan selalu merasa seperti sedang setengah selingkuh. Dia sangat prihatin tentang hal itu dan sangat membenci Lu Chen. Oke, semua kontestan ada di sini. Penguasa kota Liga Abadi mendaftarkan Lu Chen, lalu menghadap auditorium dan melapor kepada orang dewasa yang duduk di sana. Kompetisi pemeringkatan bintang sekali dalam 1 milenium telah resmi dimulai. Raja Abadi manusia yang mewakili Menara Raja Abadi berdiri dan mengumumkan dengan keras. Begitu dia selesai berbicara, larangan abadi turun dari langit dan menyelimuti arena besar. Di dalam kota terlarang abadi, kekuatan blokade bocor, dan semua akibat pertempuran tidak bisa lepas dari ring.